Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel Banyak Kisah. Di kisah kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor sekaligus menguras air mata. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Pandi. Saat kejadian, usiaku baru 22 tahun. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2007 silam. Sedangkan adikku bernama Rahman. Waktu itu usianya baru 17 tahun. Aku dan Rahman hanya tinggal berdua karena orang tua kami sudah meninggal dunia. Waktu itu aku mendengar ada penemuan lokasi tambang emas ilegal, yang mana lokasinya itu sekitar 4 jam perjalanan dari tempatku. Kabar tentang penemuan emas itu langsung tersebar di Sulawesi Tenggara, bahkan di daerah Sulawesi yang lain. Banyak orang dari luar daerah yang berdatangan hendak mengadu nasib. Ya, kalau mereka dapat emas, ya bisalah untuk merubah hidup mereka. Mendengar banyak orang yang berhasil mendapatkan emas, aku pun tertarik untuk pergi ke tempat itu. Tapi adikku saat itu juga ingin ikut. Padahal dia ada penyakit paru. Aku berusaha melarangnya, tapi dia kekeh untuk ikut. Akhirnya kami berdua pun pergi ke tempat itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, kami pun sampai di tempat yang dituju. Setelah membayar ongkos mobil, aku pun turun dari mobil. Aku heran karena tidak ada tanda-tanda tambang di sekitar itu. Ternyata sopir itu telah mengelabui kami. Lokasi tambang itu masih ada sekitar 1 kilometer lagi dari tempat dia menurunkan kami. Karena tak ada lagi angkutan yang lewat, kami pun terpaksa berjalan kaki menuju lokasi tambang. Sebenarnya aku kasihan pada Rahman karena tubuhnya yang kurus itu harus membawa beban berat. Karena kami memang membawa alat-alat yang diperlukan untuk mendulang emas. Untunglah kami ada bertemu warga dan warga itu mau mengarahkan kami ke lokasi tambang itu. Ternyata lokasinya agak jauh dari jalan. Jadi kami harus mendaki untuk bisa sampai ke tempat itu. Dan sesampainya di sana, ternyata banyak sekali pendulang yang datang. Sampai-sampai orang-orang pada berdesakan. Aku menyarankan pada Rahman agar dia beristirahat saja dan menjaga barang kami, biar aku saja yang mendulang. Singkat cerita, setelah 7 hari berturut-turut aku mendulang, syukur alhamdulillah aku mendapat lumayan banyak emas. Perkiraanku waktu itu adalah sekitar 5 kg. Rahman pun begitu sangat bahagia. Dia pun berkata, "Kak, kalau ini dijual, bisalah kita pakai untuk beli kasur. Soalnya kan kita sudah lama nggak pakai kasur untuk tidur." "Iya dek," jawabku. Tapi malam ke-8, tiba-tiba saja Rahman mengeluh dadanya sakit. Aku mulai khawatir, jangan-jangan penyakit paru-parunya kambuh lagi. Malam itu dia terus menggenggam tanganku. Badannya mulai gemetaran dan keluar banyak keringat. Ditambah lagi bibirnya mulai pucat. Dengan suara pelan, dia berbisik, "Kak, tadi aku mimpi Bapak sama Mama datang." "Oh, itu karena kamu sakit, Dek. Jadi kamu kepikiran mereka. Tidurlah ya. Biar besok kalau kamu sudah mendingan kita pulang saja." Keesokan harinya kondisi Rahman makin lemah. Dia sudah tak mau makan. Hanya sesekali saja dia meneguk air. Dan kalimat yang terucap di bibirnya, dia bilang, "Kak, aku mau pulang. Aku mau tidur di samping Bapak sama Mama."
Mendengar ucapannya, aku tak sanggup menahan kesedihan. Air mataku menetes begitu saja. Ya sudah dek, aku akan cari bantuan biar kita segera pulang. Aku pun berusaha meminta tolong pada orang di sekitar, tapi tak ada yang bersedia menolong kami dengan berbagai macam alasan. Untunglah ada seorang bapak-bapak yang bersedia mengantar kami sampai ke jalan. Aku dan bapak itu lalu menggotong tubuh kurus Rahman. Segala alat-alat kami kubiarkan begitu saja tertinggal di lokasi tambang. Bagiku, adikku lebih penting dari apapun. Sesampai di jalan, bapak itu pun pamit untuk pulang karena waktu sudah hampir maghrib. Tinggallah aku dan Rahman yang menunggu siapa tahu ada mobil atau motor yang lewat. Tiba-tiba Rahman berkata, "Kak, Rahman mau sholat." "Oh ya sudah, sholatlah. Tayamum aja ya, soalnya nggak ada air di sini." Dia pun mengangguk. Tapi belum sempat dia beranjak, tiba-tiba saja badannya oleng. Aku segera sigap menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke tanah. "Rahman, dek, kau baik-baik aja kan? Kita sudah mau pulang, dek." Tapi Rahman tak ada respon. Kugoyang tukan tubuhnya, tapi tak ada respon. Dengan jantung yang udah mau copot, ku periksa denyut nadinya. Dan ternyata adikku telah meninggal dunia. Di situ aku sangat sedih. Aku tak tahu harus berbuat apa, karena tak ada siapapun yang lewat. Hanya ada kami berdua. Tempat itu pun jauh dari pemukiman. Kupeluk erat-erat tubuh kurus adikku. Aku masih tak percaya adikku telah tiada. Dialah satu-satunya harapanku, satu-satunya keluarga. Lama kupandangi wajahnya di tengah kegelapan. Karena tak kunjung ada orang yang lewat, ditambah sudah mulai larut malam, aku memutuskan untuk membopong jenazah adikku. Saat itu tubuhnya sangat ringan, entah karena memang ringan atau karena aku yang terlalu sedih. Kubopong tubuhnya sepanjang jalan, hingga samar-samar aku melihat ada sebuah warung di pinggir jalan. Warung itu sepertinya kosong. Karena aku yang sudah kecapean, aku pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Saat ku ketuk pintunya, rupanya pintu itu tak terkunci. Aku pun memutuskan untuk masuk sambil membopong jenazah adikku. Kalau saja pemilik rumah itu pun marah, itu sudah urusan belakang. Aku tak peduli lagi karena aku sudah sangat capek. Untunglah aku bawa mancis. Jadi sesekali aku menyalakan mancis itu hanya agar aku bisa menatap wajah adikku. Saat aku sedang memeluk jenazah adikku, tiba-tiba saja terdengar ada suara riuh di luar warung. Aku mulai was-was. Pasti pemiliknya sudah kembali. Dengan langkah pelan, aku melangkah keluar. Dan ternyata di depan pintu sudah berdiri dua sosok. Sosok seorang kakek dan nenek. Di situ aku yang kaget, hanya bisa menatap mereka. Tapi secara spontan kakek itu ngomong, "Berikan adikmu padaku, pulanglah. Dalam kain ini ada sebongkah emas. Ini untukmu." Di situ badanku seperti terkunci, tak bisa bergerak, dan kulihat nenek itu berjalan menuju tempat jenazah adikku dibaringkan. Dengan ujung mataku kulihat nenek itu hendak memakan adikku. Di situ aku ingin berteriak, tapi suaraku tak bisa keluar. Hingga kulihat
adikku tiba-tiba terbangun, tapi kepalanya sudah penuh dengan darah. Dia menatapku lalu pergi mengikuti kakek dan nenek itu. Dan di situ aku berteriak, dan ternyata aku hanya sedang bermimpi. Padahal setauku itu seakan-akan benar-benar nyata. Kembali kupandangi jenazah adikku. Aku bertekad segera pergi dari warung itu. Aku takut mimpiku barusan jadi kenyataan. Kembali ku angkat lalu ku bopong jenazah adikku. Meskipun sebenarnya aku sudah sangat lapar karena aku terakhir kali makan tadi pagi. Dengan langkah lunglai, aku kembali menyusuri jalan. Aku sangat berharap ada rumah yang kutemui. Tapi belum lama aku berjalan, aku merasa seperti ada sosok yang sedang mengikutiku dari belakang. Aku mau menoleh, tapi aku sangat takut. Ku coba mempercepat langkahku, tapi sepertinya sosok yang di belakangku juga semakin mempercepat langkahnya. Tapi tiba-tiba kakiku gemetaran karena aku merasa tubuh adikku tiba-tiba saja terasa sangat berat. Ingin rasanya aku beristirahat. Dan pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri. Semangatku kembali. Aku melangkahkan kakiku. Setelah dekat, rupanya benar, itu adalah sebuah rumah. Ku coba mengetuk pintu rumah itu, tapi tak ada yang membukakan pintu. Aku mulai ketakutan karena sosok yang mengikutiku terasa tepat ada di belakangku. Aku yang tak berani menoleh, tapi dalam sekejap aku melihat jenazah adikku seperti bergoyang. Dan saat aku berbalik, aku sangat terkejut karena ada dua sosok putih yang seperti ingin mengangkat jenazah adikku. Aku melongo, tapi seolah-olah adikku itu berbicara padaku. "Kak, biarkan aku pergi. Jangan halangi aku." Tapi dengan cepat aku bilang, "Jangan. Aku akan membawamu pulang ke rumah." Segera ku angkat jenazah adikku, tapi jenazahnya begitu sangat berat. Dan saat itu tiba-tiba saja aku merasa sangat kelaparan. Tubuhku mulai gemetaran. Dan di saat itu aku tiba-tiba saja pusing dan aku pun tersungkur di depan jenazah adikku. Dan kulihat jenazah adikku diangkat oleh dua sosok putih itu. Aku mau berteriak, tapi entah mengapa aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku rupanya tertidur. Aku baru terbangun saat pemilik rumah membangunkanku, dan dia heran mengapa aku tertidur di teras rumahnya. Aku segera bangun dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Hari itu sudah pagi. Aku segera mencari jenazah adikku, tapi jenazahnya sudah tak ada. Bapak itu yang melihatku bingung, lalu bertanya, "Ada apa, Dek?" Aku yang masih panik, bingung mau jawab apa. Tapi karena bapak itu terus menatapku penuh selidik, akhirnya aku menceritakan apa yang telah menimpaku. Mendengar ceritaku, bapak itu seolah tak percaya. Tapi aku mencoba meyakinkan bahwasanya aku tidak berbohong. Beruntungnya bapak itu baik. Dia membantuku mencari adikku menggunakan sepeda motor.
Dan sudah sejam perjalanan, aku tak jumpa juga dengan adikku. Tapi baru saja aku hendak balik karena sudah putus asa. Pandanganku tertuju pada orang yang sedang berkerumun di dekat makam. Dan setelah ku dekati, ternyata yang sedang dikerumuni orang-orang tak lain adalah jenazah adikku. Aku yang kaget campur bingung, langsung mencoba mengangkat jenazahnya. Dan di situ ada seorang bapak-bapak yang bilang bahwa tadi subuh dia nampak ada 2 orang yang tak dikenal menggotong jenazah itu. Tapi pas bapak itu menegur, orang itu tiba-tiba saja menghilang. Di situ aku memohon kepada warga agar membantuku mengantar jenazah adikku sampai di kampung halaman yang jaraknya masih ada sekitar 2 jam perjalanan jika menggunakan mobil. Alhamdulillah mereka mau menolongku. Di situ warga gotong royong untuk membantu mengangkat jenazah adikku. Rasa-rasanya aku belum percaya bahwa adikku telah tiada. Tak lama kami pun sampai di kampung dan jenazah adikku langsung dimandikan, dikafani, disolatkan lalu dimakamkan. Sepulang dari pemakaman, aku memilih menyendiri di kamarku. Aku tak lagi peduli dengan para pelayat yang datang. Karena kecapean, aku pun tertidur. Dan di dalam tidurku, aku bermimpi didatangi adikku. Dia bercerita bahwa sosok yang membawanya adalah orang tua mereka, ayah dan mamanya. Dan dia menitip pesan agar jangan pernah meninggalkan sholat. Dan dia juga berpesan agar aku membeli kasur. Di situ aku terbangun lalu menangis sejadi-jadinya. Kini aku tinggal sebatang kara karena adikku telah tiada. Dan kini aku sudah memiliki keluarga dan sudah punya anak. Aku berharap cerita sedihku ini tidak dialami oleh orang lain, karena kehilangan orang yang paling disayangi sangat-sangat menyakitkan. Itulah kisah dari Pandi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.